ngomong nih campuran homogen dan heterogen. Kalau tadi kita ngomongkan unsur itu jelas zat tunggal, ya nggak bisa. Ya. Nah, kalau senyawa, anak-anak terlalu rame ya. Terlalu rame ya. Iya. Mohon maaf ya, saya ada di ruang guru nggak bisa pindah ini. Dan saya tidak bisa menyuruh Bapak Ibu guru untuk tidak rame ya. Mohon maaf ya. Sebentar biar tenang dulu. Tapi suara saya terdengarkan ya, Nana ya? Oke. Saya ulangi kalau gitu. Campuran. Kita ada unsur. Ya. Ada unsur, ada senyawa. Itu disebut zat tunggal. Karena memang kita tidak bisa membedakan penyusunnya hanya dengan mata kepala biasa aja nggak bisa. Ini zat tunggal dibagi ada unsur, ada senyawa tadi ya. Nah, zat tunggal kurang ini hurufnya. Nah, ada unsur, ada senyawa. Nah, kalau selain unsur dan senyawa, ini ada yang berikutnya adalah tentang campuran. Jadi yang disebut campuran itu, astagfirullahaladzim. Kalau zat tunggal tadi kita bisa lihat ini ya. Sampai lupa Pak. Zat tunggal ini kita nggak bisa membedakan, ya, tidak bisa melihat unsur bagian-bagian penyusunnya, ya. Nah, tapi kalau campuran ini kita masih terlihat lah sifat-sifat penyusunnya ya. Kalau tadi contohnya ya, contoh kalau unsur jelas-jelas asli zat tunggal murni kan kalau unsur. Nah kalau senyawa contohnya ini anak-anak. Contohnya oksigen, ya, ditambah H2 ya kan, ditambah menjadi 2H2O. Ini satu ya, sorry ini satu. Nah, sekarang coba untuk memahami, coba jawab pertanyaan saya. Anak-anak, kalau oksigen ini wujudnya apa? Wujudnya oksigen apa anak-anak? Gas. Oke. Kalau hidrogen? Gas. Wujudnya? Gas. Gas juga. Air? Air. Wujudnya? Di suhu kamar ya, suhunya di suhu kamar, wujudnya adalah cair ya. Nah, jadi air itu disusun dari gas, tapi gas bisa menjadi senyawa yang wujudnya cair ya, wujudnya cair. Sekarang pertanyaan berikutnya, oksigen ini kalau kena api bisa menyala nggak, terbakar nggak? Oksigen. Ayo. Oksigen itu kan sebagai bahan bakar api, bahan bakar api. Nah, artinya kalau api itu kena oksigen, maka dia akan menyala lebih terang gitu kan ya? Nah, tuh. Ya. Mudah terbakar kalau oksigen. Maka api tersebut akan semakin kecil. Iya, betul. Kalau hidrogen ini mudah terbakar enggak? Hidrogen itu gas yang mudah terbakar, namanya. Hidrogen itu gas yang mudah terbakar. Sekarang air, apakah mudah terbakar? Tidak, malah memadamkan itu. Makanya air sudah tidak lagi punya sifat dari oksigen maupun hidrogen, ya. Air itu menjadi zat yang benar-benar baru.
Ya, materi baru yang berbeda daripada oksigen dan hidrogen. Itulah ciri dari senyawa. Jadi penyusunnya itu, sifat-sifat penyusunnya sudah tidak tampak lagi di sini. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau campuran. Nah, kalau campuran ini yang membedakan. Kalau campuran, sifat-sifat penyusunnya masih kelihatan, masih tampak. Ya. Jadi kita masih deteksi lah itu campuran antara X dan Y, itu sudah tahu kita. Tapi kalau air kan kita tidak menyangka, loh air itu ternyata dari oksigen dan hidrogen. Kan tidak terbayangkan seperti itu kan ya. Nah, campuran sendiri bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah campuran yang bersifat heterogen dan campuran yang bersifat homogen. Campuran heterogen itu campuran komposisinya tidak seragam. Sangat mudah kita lihat. Ini contohnya ini, salad. Kamu bisa bedakan penyusunnya? Bisa. Nah, mudah kan? Mana yang cheese, permen, mana ini, mana. permen warna-warni. Bisa kamu bedakan? Bisa. Minyak dengan air. Bisa kelihatan walaupun kamu campur ya. Nah, ini disebut campuran yang bersifat heterogen. Nah. Oke. Lalu yang homogen itu seperti apa? Nah, yang homogen seperti ini. Ini sirup. Ya. Sirup itu dibuat dari apa? Air. Ditambah dengan apa? Gula. Ya kan? Apa namanya? Perasa. Ditambah dengan perasa, esen ya. Nah. Pewarna mungkin ya, pewarna. Nah, kalau kamu campur jadi satu, kamu bisa lihat gulanya nggak kira-kira? Kelihatan nggak gulanya? Tidak, sudah. Tapi kamu masih bisa tahu itu ada gulanya dengan merasakannya kan? Oh ini manis, oh ya ada gulanya, ya kan? Jadi sebenarnya campuran ini masih bisa kita bedakan. Coba kalau dilihat itu sudah satu dengan yang lain karena molekulnya ukurannya itu sama, ukurannya itu hampir sama, maka mereka bisa bercampur dengan merata. Tuh. Kita nggak bisa melihat airnya juga. Oh itu apakah benar air? Ya air, tapi ada gulanya juga. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Pewarnanya juga begitu nyampur dengan campuran yang sangat merata. Nah sehingga kita tidak bisa membedakan unsur apa bagian-bagiannya itu. Itu campuran yang homogen. Tetapi ini bukan senyawa, anak-anak. Bukan senyawa, karena campuran ini masih bisa kita deteksi penyusunnya, masih bisa kita lihat lah ya. Misalnya gula, oh masih terasa manis, berarti ada gulanya. Masih ada warnanya, benar warnanya nggak hilang juga. Nah, itulah namanya campuran. Beda dengan senyawa. Kalau tadi misalnya air kamu tidak bisa deteksi itu oksigen, itu hidrogen, nggak bisa. Tapi kalau ini masih bisa. Pak, campuran heterogen kan bisa disederhanakan. Kalau campuran homogen? Bisa juga. Dengan metode pemisahan campuran, nanti ada itu. Kalau misalnya kamu misalkan air dengan gulanya bagaimana? Airnya diuapkan, makanya tersisa nanti gula. Nah itu ada metodenya seperti itu. Metode evaporasi, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau campuran itu bisa dipisahkan secara fisik, ya. Campuran ini bisa dipisahkan secara fisik. Ya, secara fisik. Ya. Misalnya kalau campuran yang heterogen, kamu bisa memisahkan dengan filtrasi, disaring, bisa kan? Nah, itu ya. Nah, tapi kalau gula taruh nggak bisa ya.
Ya, harus cara lain. Tapi cara fisika, nggak perlu cara kimia. Tapi kalau kamu memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen harus cara kimia itu ya. Caranya Bedanya. gimana, Pak? Kenapa? Cara memisahkan hidrogen dan oksigen dari air. Ada namanya elektroforesis. Ya, jadi memisahkannya dengan cara mengalirkan aliran listrik. Ada alatnya itu pemisah. Maka kan ada pabrik-pabrik yang memproduksi oksigen dan hidrogen. Caranya memisahkan dari bahan bakunya air. Ya, dengan dialiri listrik dengan alat tertentu, nanti dia bisa terpisah seperti itu. Tapi itu secara kimia, tidak bisa secara fisik. Misalnya mau saring, nggak bisa ya. Nanti jadi pemisahan itu bisa secara fisika, secara kimia. Yang bisa dipisahkan secara fisika itu campuran. Yang dipisahkan secara kimia itu adalah senyawa. Sedangkan yang bisa dipisahkan dengan reaksi kimia inti, reaksi inti itu unsur gitu. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ini agak panjang banget ya penjelasan saya ya. Tapi memang harus gitu supaya nanti kamu mengerjakan tugasnya mudah ya. Ya, kita bahas tentang larutan asam dan basa. Bukan basah loh ya, Nana ya. Tapi basa. Menurut Arrhenius, ini namanya orang ini namanya Svante Arrhenius, mengatakan jika larutan asam ini dimasukkan dalam air, misalnya ini air, terus marek ngono dileboni asam, ya, dimasukkan ke sini asam, maka akan terjadi ionisasi melepaskan ion H+. Apa sih Pak ion itu? Ion itu apa nanti kamu ada pelajarannya sendiri ya Nana ya. Nggak usah saya bahas tambah panjang lagi nanti ya. Kan ion H. Nah, ini namanya asam. Kalau dia melepaskan ion H+, namanya asam. Nah, kalau misalnya kamu punya larutan lagi, kamu masukkan ke dalam air, dia melepas ion OH- ini dinamakan basa. Nah, sekarang sifat-sifat asam dan basa itu seperti apa? Kalau asam sifatnya itu rasanya masam, anak-anak. Tahu kan rasa masamnya? Sour, tahu kan ya? Asam, kecut. Nah, terus selain itu asam ini juga bersifat merusak, korosif. Jadi kalau ada logam kena asam bisa rusak. Benda-benda batu-batu atau apa bahan-bahan mineral itu kalau kena asam bisa mengalami kerusakan. Nah, itu disebut bersifat korosif. Asam itu bisa diproduksi, Pak? Iya, bisa. Dengan cara? Ada reaksi kimia nanti ya. Ada bahan-bahannya direaksikan menghasilkan asam, itu ada. Ini bersifat korosif, merusak ya Nana. Sedangkan basa bagaimana sifatnya? Basa rasanya pahit. Nah, pahit. Makanya kalau kamu minum obat kok rasanya pahit, itu berarti bersifat basa ya. Nah, basa ini juga bersifat korosif juga sama. Korosif. Ya. Merusak juga sama. Nah, sekarang kalau kamu diberi zat, misalnya diberi zat, ini asam atau basa, bagaimana cara kamu membedakan? Dirasakan satu-satu. Dirasakan. Tapi sayangnya tidak semua larutan asam dan basa itu bisa kamu rasakan karena apa? Karena sifatnya itu dia sangat korosif, merusak ya. Jadi kamu jangan mencoba-coba merasakan asam yang bersifat korosif ini. Kalau asam yang ringan itu nggak apa-apa kita cicipi. Tapi kalau asam yang sangat keras, kamu nggak bisa mencicipi ya. Nah, bagaimana caranya bukan mencicipi, cara membedakannya? Maka digunakanlah bukan menggunakan alat perasa, tetapi dengan namanya indikator asam
basa. Ya. Jadi kita menggunakan zat-zat tertentu yang akan mengalami perubahan, mengalami perbedaan-perubahan ketika diletakkan di asam jadi basa. Nah, contohnya yang umum dipakai mulai dulu itu namanya kertas lakmus, anak-anak. Kertas lakmus itu ada dua, yaitu lakmus merah, ya. Kemudian lakmus biru. Ini diambil dari bahan-bahan yang ada di lingkungan, yaitu semacam semacam apa ya namanya ganggang ya, ganggang. Nah, ganggang merah, ya, ada ganggang biru, tapi jenis ganggang gitu. Nah, itu bisa berubah ketika lingkungannya berubah. Nah, contoh lakmus merah. Ini akan berubah biru, warnanya jadi biru jika kena basa. Ya. Jadi kalau kena basa, lakmus merah akan berubah jadi biru. Kalau lakmus merah ini dikenai asam, ya dia tetap merah. Jadi dia hanya berubah kalau lingkungannya menjadi basah. Lakmus biru, ya, lakmus biru ini bisa menjadi merah jika terkena larutan asam. Dia menjadi biru, menjadi merah ketika terkena asam. Ini contohnya nih di sini ya. Ini ada larutan basah. Kita pakai kertas lakmus merah, lakmus biru. Ya. Nah, di sini lakmus merahnya menjadi biru. Nih kalau yang dicelupkan menjadi biru. Lakmus birunya tetap biru. Maka larutan ini bersifat basah ya. Nah, sekarang kalau larutan di sini, ternyata lakmus merah tetap merah. Lakmus biru berubah menjadi merah. Berarti ini sifatnya larutannya adalah bersifat asam. Sekarang pertanyaan saya. Merah jadi merah, biru jadi biru. Kalau Nampak ini suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Oke, saya ulangi. Kalau lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru namanya basa ya. Kalau lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah namanya asam ya. Nah, kalau lakmus merah menjadi merah, biru menjadi biru, ini apa berarti? Apa Nana? Kira-kira. Ini adalah larutan yang bersifat netral. Kurang R, netral. Ya. Jadi kalau kamu tes semuanya kok tetap, berarti itu adalah larutan netral. Kalau semua berhasil menjadi biru, namanya basa. Kalau semua menjadi merah, namanya asam. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak. Nah, anak-anak, kamu pernah ini mendengar istilah pH? Nah enggak? Air, pH air. Ya, pH betul. Biasanya kalau ada produk-produk, minuman titik itu atau air mineral ini dengan pH belen misalnya. Pernah dengar kayak istilah itu? Tidak. Enggak pernah. Jadi pH itu untuk istilah derajat keasaman. Ya. Oh. Derajat keasaman. Suatu zat dikatakan bagus itu kalau tidak
Maaf Pak, suaranya putus-putus. Suaranya Asam dan tidak basa putus-putus. alias apa ini tadi? Netral, ya. Ya, ya. Koneksi internetnya di sini jelek, anak sebentar ya. Oke. Nanti kalau putus-putus kamu bilang lagi, saya ulang lagi penjelasannya. Jadi derajat keasaman air, misalnya air, katakanlah air ya namanya. Air yang bagus itu air yang netral. Bisa dengar suara saya ya? Air yang bagus adalah air yang netral, bukan air yang basah atau air yang asam. Nah, untuk mengetahui ya, ada namanya derajat keasaman, diberi angka skala 1 ya. 1 ini untuk asam kuat ya, untuk asam kuat, dan 14 ini untuk basa kuat. Nah, ini skalanya ini 4 sampai 14. Kalau yang pas di tengah ini 7 berarti apa sifatnya? Netral. Netral. Nah, makanya disebut pH 7. Kalau pH-nya ini 7, ini netral. Kalau pH-nya 1 berarti asam sangat kuat. Asam yang sangat berbahaya bagi kita ya. Nih, misalnya asam klorida, asam sulfat ya. Nah, ini Cara pH mengetahui 1. keasaman Nah, ini menggunakan alatnya apa Pak untuk mengetahui berapa pH? oh, ada nanti alatnya. Ada namanya pH meter ada. Nah, pH meter bisa langsung menunjukkan angkanya. Nah, kemudian kalau 14 ini basa kuat semacam NaOH, natrium hidroksida, kemudian KOH, kalium hidroksida ya. Kalau ini misalnya asam klorida, ada H2SO4, asam sulfat. Nah, sekarang kalau di sini ini misalnya contoh air yang bagus untuk pH-nya 7 kan? Kalau pH-nya terlalu rendah berarti terlalu asam, airnya nggak bagus. Kita bisa iritasi kulitnya ya. Nah, atau pH-nya terlalu tinggi. Ini. Jadi pH yang bagus itu ya 7. Tuh. Paham ya Nana ya? Paham. Halo? Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini nih. Oh, ini indikator asam basa yang lain ya, enggak ya. Bisa ini namanya trayek pH-nya sekitar 8 sampai 10. Ini istilah tadi itulah, Nak. Jadi dia bisa mendeteksi pH 8 sampai 10, dia bereaksi. pH 6 sampai 7,6. pH 3 sampai 4 ini jadi untuk yang rendah-rendah ini. Metil itu 4 sampai 6. Nah, sekarang nih. Nah, kamu mau tanya nih. Tadi saya tanya bagaimana mengetahui air di rumah saya itu pH-nya berapa. Bisa menggunakan indikator universal. Ini ada di toko. Di Kimia Farma itu ada, saya pernah beli. Ya. Harganya tapi larang, Rek. Satu strip itu 120.000. Kalau nggak salah kemarin. Iki sak pak. Kali larang yo. Ya iya larang, makanya kalau kamu nggak ada gunanya nggak usah beli. Nah, tapi kalau kita tes air itu nanti akan kelihatan. Ini kertasnya seperti ini, tinggal dicelupkan aja, dicocokkan warnanya ini nanti. Kalau dicelupkan dia berubah. Kalau warnanya seperti ini berarti pH 1, ini pH 2, 3, 4, 5 dan terusnya sampai sini. Dia berubah warna sesuai dengan pH-nya berapa. Tuh. Paham ya? Gimana, Nana? Halo? Paham, Mbak. Oke. Nah, sekarang tugasmu terakhir nanti. Nah, ini. Nanti ada tugas gini karena kamu tidak menggunakan lakmus. Saya akan tunjukkan hasil percobaan ya. Nah, suaranya terputus-putus.
sebentar. Putus-putus Sebentar ya. suaranya. Iya. Kita lanjut ya. Kalau air jeruk itu mengubah lakmus merah menjadi merah. Lakmus biru menjadi merah. Ini data ya, Nana. Kemudian larutan deterjen ini lakmus, ini hasil percobaan yang pernah dilakukan. Merah menjadi biru. Lakmus biru menjadi biru. Larutan garam dapur, ini lakmus merah menjadi merah. Lakmus biru menjadi biru. Larutan soda kue, lakmus merah menjadi merah. Larutan ini menjadi merah. Sekarang mari kita simpulkan. Berarti air jeruk bersifat apa? Bersifat asam. Asam, oke. Larutan deterjen? Bersifat apa? basah, pahit-pahit. Basah, oke. Biru-biru basah ya. Larutan garam dapur? Biru. Netral. Netral. Ya. Merah-merah, biru-biru ya. Larutan soda Ya. kue? Apa asam, kecut. Asam. Asam, oke. Nah, ini data ini nanti ada di apa namanya di modul ya. Jadi kamu berpedoman pada ini, ya. Merah-merah, biru-biru, merah-biru, merah-merah, ya. Oke, baik. Sekarang lanjut. Nah, indikator asam basa alami. Anak-anak, nanti kamu tugas di modul itu ada indikator asam basa alami dari bahan di sekitar kalian. Ya, nanti kamu bisa lihat di modulnya, nanti kamu bisa lihat ya nanti. Jadi bahannya itu ada bermacam-macam. Nanti kamu ekstrak dulu, misalnya kunyit diekstrak. Diekstrak ini ngerti Tara? Diekstrak apa maksudnya? Dihaluskan, Dilarutkan. diulek, diulek ya kena, di blender ya kena. Dihalus no, kemudian dicampur air, setelah itu disaring, diambil airnya saja. Ya, air kunyitnya ini diambil. Ini nanti jadi indikator ya. Ini jadi indikator, nanti kamu bisa gunakan. Terus misalnya buah naga. Ya, buah naga kamu ekstrak juga, nanti jadi cairannya itu diambil, itu digunakan sebagai indikator. Bunga sepatu. Nah, ini bunga sepatu. Terus apa lagi itu ya? Bougainville kalau nggak salah, bunga bougainville. Bunga bougainville. Dan kalau kamu bisa anak mencari, coba kamu cari namanya kol ungu. Kalau mau. Kol ungu. Ya, biasanya nyarinya di supermarket ini ada. Tapi ini nggak wajib. Supermarket. Terus kita harus beli apa namanya kertas lakmusnya. Ya, ini tambahan aja kalau kamu pengen mencoba. Oh, enggak usah. Ini bahan ini ada yang nanti ganti kertas lakmus. Ya. Nanti kamu coba bahan uji. Gini aja, kita langsung ke ini. Ya, ke modul. Kita langsung ke modul. Oke. Saya akan ini. Ya. Jadi kita sudah kelihatan anak layan. Sebentar. Kelihatan. Wah, mirroring. Bentar. Mirroring. Nah.
tadi mirroring ya. Anak-anak kalau ini nanti mirroring lagi, wah kayaknya mirroring. Mirror. Ini aja, kamu bisa lihat di LKK, saya nggak bisa nampilkan ya, ini mirror itu. Oh, saya buka dulu aja gini. Bentar. Nah, di modul itu anak-anak, di modul kamu bisa lihat ya. Saya buka modulnya yang di laptop aja dah. Nah, modul mana ya modulnya? Modul ini dia. Oke, saya bagikan sekarang. Moga-moga nggak mirror lagi. Mana tadi? Oh ini. Ya, kelihatan? Halo? Anak-anak? Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan. Oke, mari beraktivitas 1. Kamu mengelompokkan benda di sekitar gampang Ibu. Tak lewati aja. Klasifikasi materi ini gampang. Kamu tinggal jawab ya. Nah, yang mungkin kamu agak bingung nanti ini ya. Nah, bedakan campuran hidrogen dan homogen. Nah, larutan asam basa ini ya. Sifat larutan asam dan basa kamu bisa cari di. Nah, yang ini tadi yang diberi data oleh Pak Sugeng tadi ya. Kamu nggak usah praktek langsung. Gunakan data yang saya beri tadi ya. Terus yang inilah, ini yang kamu membuat nanti. Kamu buat ekstraknya bunga sepatu, kunyit, buah naga, dan bunga bougainville ya. Nah, nanti terus bahan yang diuji adalah asam cuka. Kalau asam cuka itu jelas asam anak-anak. Jadi nanti kamu lihat pengaruhnya apa terhadap bahan-bahan ekstrak ini. Kamu teteskan ya, dicampur di palet ini. Nah, pelat tetes. Itu kita harus praktek. Praktek, mengapa kalau praktek di foto ya, kegiatan prakteknya ya, di foto kegiatan prakteknya. Kalau nggak ada fotonya berarti kan praktek apa enggak gitu. Nah, itu ya. Nah, ini bunga sepatu asam cuka ditetesi sebelum ditetesi warnanya apa. Kemudian setelah ditetesi warnanya apa. Kamu catat ya. Nah, kamu nggak buta warna kan? Kalau buta warna nggak bisa bedakan juga ya nanti ya. Ini ya. Nah, air sabun. Ini jelas basah kan nanti. Kamu teteskan di sini. Coba dilihat reaksinya gimana. Cairan ini kalau kena, misalnya bunga sepatu, kalau kena basah warnanya jadi apa? Seperti itu. Obat mah atau obat-obat yang lain yang pahit-pahit, coba kamu nanti kalau ada obat yang biasa digunakan ya. Dan air soda tahu kan? Tahu nggak air soda? Tahu. Nah, yang biasanya soda gembira orek, yang biasanya mau ombil ya. Itu. Kemudian air garam dan air jeruk. Ya, kamu tetes ya, kamu tes dengan ini. Nah, setelah itu kamu jawab pertanyaannya sampai sini. Oke. Hanya begitu aja, tidak terlalu sulit. Waktunya sampai besok. Nah, waktunya sampai besok, saya kasih waktu lama, panjang. Biar kamu mulai bisa berpikir sekarang ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Alatnya bisa diganti rek. Iki lek misalnya pipet gak duwe ya botol, dilubangin tutupnya supaya bisa untuk neteskan. Pelat tetes bisa diganti palet cat cair. Palet cat air itu loh yang kamu biasanya untuk yang lubang-lubang itu loh ya. Ya. Nah, gelas air mineral bisa digunakan itu. Oke, itu aja. Any question? Ada pertanyaan kira-kira? Ada ya? Itu harus dibuat satu Pak itu Pak. Aduh. Maksudnya? Enggak.
gini loh Pak, misalnya air jeruk diteteskan pada kunyit, itu difoto, terus diteteskan pada buah naga. Engko ae dadekno siji kabeh terus difoto dadi siji ngono lho Jaya. Oh, Enggak usah iya, sitok-sitok, difoto sitok-sitok enggak usah. Misalnya asam cuka, tetes bunga batu, kunyit, buah naga, nanti difoto gitu ya. Kalau ada itu mak sitok ya, kalau wadahnya cuma satu ya